Aksi nyata kucing modul 2.3. Fasilitator saya Pak Aan Sujana dan PP saya Pak Muhammad Ruslan. Salam sehat, Horas menjuah-juah, juah-juah. Perkenalkan, saya Hulman Sraid, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri. Saya calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Deri. Saya akan mempraktikkan praktek kucing model Tirta. Sebagai kucing, saya sendiri Hulman Sraid, sedangkan kucing adalah Ibu Bunga Purba. Terima kasih. Kasusnya adalah suatu hari di sekolah terlihat seorang guru yang sedang bersedih dan kesal karena dalam pembelajaran di kelas siswa tidak memperhatikan apa yang ia sampaikan. Bahkan siswa malah sibuk mengobrol dan lebih suka melihat keluar kelas. Padahal guru tersebut merasa sudah maksimal dalam penyampaian materi. Ia telah mengajar dengan suara yang keras. Bahkan tulisan di papan pun terlihat dengan jelas di papan tulis. Mari kita saksikan video ini yang disaksikan oleh PP saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Apakah Bapak memiliki waktu senggang buat saya? Punya, Bu. Silakan duduk dulu, Bu. Oke. Ya. Oke. Ya, Bu. Ada apa, Bu? Sebelumnya saya berterima kasih sama Bapak sudah memberikan waktu senggang buat saya, Pak. Ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan. Apa itu, Bu, yang perlu didiskusikan? Nah, jadi begini, Pak. Hari ini saya sangat kesal sekali. Oh ya, Bu. Kenapa Ibu kesal ya? Nah, jadi begini ceritanya, Pak. Saya hari ini merasa sedih, merasa kecewa, kesal karena dalam pembelajaran di kelas siswa saya tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Bahkan mereka sibuk mengobrol dan suka melihat keluar, sehingga apa yang saya sampaikan mereka tidak mendengarkan. Padahal, Pak, saya tadi di kelas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajari mereka, untuk membuat pembelajaran menjadi menarik, tetapi mereka tidak mendengarkan saya. Oh ya Bu, saya merasakan apa yang Ibu rasakan. Begitu ceritanya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu apa yang Ibu harapkan pada hari ini, yaitu hasil diskusi kita hari ini, Bu. Nah, jadi Pak, saya berharap, saya meminta solusi dari Bapak. Yang pertama, saya ingin siswa saya mendengarkan saya ketika saya belajar. Saya merasakan Ibu kesal, sedih, marah. Tadi mengajar Ibu marah-marah. Muka Ibu pun mungkin saya lihat yang agak merah. Begitu ceritanya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, apa yang Ibu harapkan dari hasil kita diskusi hari ini, Bu? Nah, jadi Pak, saya ingin mendapatkan solusi permasalahan saya ini dari Bapak. Jadi saya yang pertama sekali ingin siswa saya itu bisa mendengarkan saya, bisa memahami pembelajaran yang saya berikan di kelas. Itu yang pertama, Pak. Nah, jadi kemudian yang kedua, saya ingin siswa saya memperhatikan saya ketika saya mengajar di kelas. Dan yang berikutnya, yang ketiga, Pak, saya ingin siswa saya merasa senang pada saat menjelaskan materi di dalam kelas, Pak. Baik, Bu, itu adalah tujuan yang sangat-sangat mulia. Baik sekali tujuan Ibu tadi. Kalau boleh saya tahu, Bu, bagaimana Ibu mengajar di dalam kelas? Nah, jadi saya mengajar di kelas itu, Pak, menurut saya sudah sangat jelas, suara saya sudah sangat keras. Kemudian di papan tulis juga saya menulis sudah sangat jelas. Dan suara saya keras. Kemudian saya sudah mengeluarkan semua kekuatan saya supaya siswa saya itu mendengarkan saya dengan baik. Tetapi tetap saja siswa tersebut tidak memperhatikan saya, Pak. Oh, kira-kira bagaimana kalau Ibu mengajar lebih menarik lagi ya? Kemarin, Pak, saya melihat Bapak pernah mengajar dengan menggunakan Infocus. Jadi saya ingin mengajar dengan menggunakan media yang beragam, tergantung kepada materi yang akan saya sampaikan. Misalkan itu berupa tayangan video,
slide ataupun PowerPoint, Pak. Oh, apalagi ya Bu? Saya ingin mengajar seperti pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, dan pembelajaran kompetensi sosial emosi, Pak. Apalagi yang lain Bu, kira-kira lebih menarik menurut mengajar Ibu? Nah, saya ingat Pak, ketika saya melakukan pelatihan, di sana ada orang yang mengajar dengan melakukan ice breaking, Pak. Luar biasa Bu, Ibu guru yang kreatif ternyata. Kira-kira bagaimana tanggapan siswa kalau Ibu mengajar nanti seperti itu ya? Saya berharap siswa saya nanti akan sangat senang ketika saya mengajar di kelas, dan saya akan menggunakan media tersebut agar siswa senang ataupun serius mendengarkan saya mengajar, Pak. Bagus Bu. Sekarang coba rencana Ibu, prioritas utama ke depan yang Ibu lakukanlah. Nah, jadi prioritas ke depan yang akan saya lakukan seperti yang Bapak lakukan, saya akan mulai menggunakan media yang beragam, tergantung kepada materi yang akan saya sampaikan, misalnya seperti tayangan video, slide, ataupun PowerPoint. Dan saya juga akan mempersiapkan metode pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak. Jadi saya akan melihat kebutuhan siswa saya dalam ketika saya akan memberikan materi. Dan saya juga akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosi. Nah, saya akan juga akan menerapkan atau mempersiapkan mengajar dengan ice breaking, Pak. Bagus itu Bu. Setelah penyampaian tadi, Ibu sudah melakukan langkah-langkah yang baik. Rencana apa yang selanjutnya Ibu lakukan ya? Nah, jadi saya nanti akan melakukan prioritas saya tersebut. Saya akan mempersiapkan pembuatan video, membuat slide, dan membuat PowerPoint. Nah, jadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tergantung kebutuhan siswa saya. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran kompetensi sosial emosi. Baik, terima kasih Bu. Kira apa lagi lah Bu rencana Ibu? Baik Pak, jadi saya akan menggunakan buku teks nanti Pak untuk melakukan pembelajaran di kelas. Saya berharap dengan penggunaan buku teks itu nanti siswa saya akan meningkat kompetensinya, Pak. Bagus Bu, bagus. Sekarang ya, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya Ibu laksanakan supaya Ibu mengajar lebih baik lagi Bu? Menurut saya lebih cepat, lebih baik Pak. Jadi ini akan saya laksanakan secepat mungkin. Dan hari ini sepulang sekolah nanti saya akan minta bantuan kepada Pak Silaban untuk membantu saya membuatkan media pembelajaran seperti PowerPoint dan media lainnya. Nah, kemudian saya akan menyusun jadwal bimbingan latihan di sekolah, dan besok pagi saya berkomitmen untuk berlatih secara rutin di sekolah maupun di rumah agar saya dapat mengajar lebih baik lagi dan mencari referensi melalui YouTube, Pak. Oh ya, bagus Bu, bagus. Ya, siapa yang bisa membantu Ibu lah yang mewujudkan komitmen Ibu itu? Nah, jadi di sini Pak, saya minta bantuan dari Bapak Hulman Sirait. Saya meminta untuk membantu saya mengajarkan cara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosi, Pak. Bagus sekali Bu. Kemudian apakah komitmen Ibu selanjutnya? Jadi komitmen saya Pak, saya ingin tetap menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan cara menggabungkan berbagai sumber belajar dalam pembelajaran di kelas agar belajar lebih menyenangkan buat siswa saya, Pak. Baik Bu, bagus. Saya yakin komitmen Ibu tersebut terwujud ya dan mampu Ibu lakukan. Terima kasih Pak atas dukungannya. Bapak sudah banyak membantu saya, dan waktu Bapak juga sudah banyak tersita untuk membantu saya berdiskusi pada hari ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Bu. Saya sangat senang juga sekali ya
bersama Ibu berdiskusi kita hari ini dan bisa membantu Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mohon izin dulu ya Pak. Terima kasih Bu, salam sehat. Terima kasih. Ya. Guru hebat dimanapun berada, perkenalkan nama saya Bunga El Rosalina Purba. Saya guru di SMA Negeri 2 Sidikalang. Refleksi saya terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Hulman Sirait di SMA Negeri 2 Sidikalang. Bapak Hulman telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompeten emosional sosial. Dan menurut saya Bapak Hulman Sirait melakukannya dengan sangat baik dan mengimbaskan kepada kami guru-guru SMA Negeri 2 Sidikalang. Sukses terus untuk CGP Angkatan 4 Kabupaten Deri. Selamat. Salam sehat, Horas menjua-jua. Perkenalkan saya Hulman Sirait, guru SMA Negeri 2 Sidikalang, Kabupaten Deri. Saya CGP Angkatan ke-4 Kabupaten Deri, Sumatera Utara. Adapun refleksi saya tentang aksi nyata coaching modul 2.3, yaitu latar belakang sekolah merupakan pusat pendidikan yang di dalamnya dapat terjadi interaksi antara sesama warga sekolah dan tidak menutup kemungkinan terdapat banyak permasalahan yang mengikuti kinerja yang dialami oleh sesama guru, antar teman sejawat, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Menyikapi hal ini, maka diharapkan terdapat peran dari pihak sekolah maupun mengambil langkah positif dengan memberikan coaching kepada warga sekolah yang bersangkutan untuk mempertahankan kinerja agar selalu optimal. Tujuannya adalah dengan penyelesaian masalah dan penggalian potensi yang dilakukan melalui praktik coaching model Tirta, diharapkan guru akan mampu mengidentifikasi kekuatan diri dan peluang dan menyusun strategi untuk mencapai penyelesaian permasalahan serta dapat meminimalisir berbagai hambatan yang dapat mengganggu setiap usaha pengembangan ide dan alternatif solusi melalui proses eksplorasi diri guna mencapai tujuan penyelesaian melalui komitmen dan aksi nyata pada tindak lanjutnya. Adapun tolak ukurnya adalah 1. Rencana tindakan coaching yang dilakukan menggunakan model Tirta, yaitu T. Tujuan utama, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Yang kedua adalah keberhasilan dari praktik coaching yang telah dilakukan oleh dan sudah dilaksanakan sebelumnya. 3. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat yang sangat baik dalam setiap rencana tindakan aksi nyata yang dilakukan. Keempat, yaitu bimbingan dari fasilitator dan pengajar praktik dalam merealisasi tindakan aksi nyata serta analisis dan evaluasi atas hasil yang dicapai. Selanjutnya, coach ataupun saya tadi menggali informasi dari coach dengan beberapa pertanyaan yang memperdayakan coaching yang dilakukan oleh coach model Tirta tadi. Akhirnya, coach berhasil memfasilitasi coach membuat rencana aksi untuk direalisasikan pada proses pembelajaran di kelas. Coach berencana untuk berkomunikasi dengan siswa tentang bagaimana proses pembelajaran yang diharapkan. Coach akan memetakan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan profil dengan gaya belajar siswa. Pada praktik coaching dalam video ini, yaitu membantu coach mengenali situasi permasalahan yang dihadapi, yaitu mengenali tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching. Kemudian coach mampu menampilkan percakapan yang terfokus, cermat, menggali. Coach dapat berkomunikasi secara asertif dengan coach untuk membangun kualitas hubungan yang nyaman, aman. Ketika merasa nyaman, maka coach akan lebih terbuka dan menerima ajakan untuk berkomunikasi. Coach pun merasa aman
karena permasalahannya disampaikan pada orang yang tepat. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Salam sehat. Horas menjua-jua, jua-jua.